Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu siang atau pagi menjelang siang 4 Safar 1446 Hijriah, bertepatan dengan 10 Agustus 2024, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu mempelajari sebuah tema manzilatus sunnati fil Islam, kedudukan sunnah di dalam agama Islam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempelajari beberapa poin di dalam tema ini. Poin yang pertama, pengertian sunnah baik secara bahasa atau secara istilah syariat. Kemudian poin yang kedua adalah penggunaan kata sunnah di dalam syariat Islam. Penggunaan kata sunnah di dalam syariat Islam. Dan poin yang ketiga adalah penulisan sunnah di dalam Islam. Kemudian yang keempat adalah kedudukan sunnah di dalam Islam. Baik, kita akan bahas yang pertama adalah pengertian sunnah secara bahasa. Sunnah secara bahasa artinya adalah as-sirah al-hasanah awil qabihah. Sirah al-hasanah awil qabihah, yaitu jalan yang baik atau yang buruk. Itulah yang disebut dengan sunnah. Jalan yang baik atau yang buruk. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha
min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mensunnahkan di dalam Islam dengan sunnah yang baik. Ya, di situ ada kata sunnah yang baik. Maka baginya pahalanya. Yang mensunnahkan sunnah yang baik baginya pahalanya. Dan pahala orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi dari pahala-pahalanya sedikit pun. Baik. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Siapa yang mensunnahkan di dalam Islam sunnah yang buruk. Nah, ini menunjukkan bahwa kata sunnah bisa jalan yang baik, bisa jalan yang buruk, tergantung apa yang dilakukan. Nah, kana alaihi wizruha, maka baginya dosanya. Wa wizru man amila biha min ba'dih min ghairi an yunqusa min auzarihim syai'a. Maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya setelahnya tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Intinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sunnah artinya adalah as-sirah. Sirah itu jalan. Jalannya baik atau jalannya buruk. Nah. Kemudian maka di dalam hadis ini tadi sunnah di sini bisa baik, sunnah di sini bisa buruk. Jalan di sini bisa baik, jalan di sini bisa buruk. Itu arti sunnah secara bahasa. Nah, kemudian menurut para ulama, apa arti sunnah? Ini berarti secara istilah syariat. Apa arti sunnah menurut para ulama rahimahumullahu ta'ala? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, arti sunnah secara istilah para ulama, istilah syariat adalah amalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tariqatuhu, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksud dengan sunnah secara istilah syariat. Apa saja yang diperbuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang menjadi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah sunnah secara istilah syariat. Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar berkata, "In kunta turidu sunnah fahajjir bis salah." Jika engkau ingin mengerjakan sunnah, fahajjir bis salah. Hajjir itu artinya adalah kerjakanlah sholat Jumat saat benar-benar matahari sedang panas-panas. Nah, yang jadi ukuran kita bukan ukuran fikihnya, yang jadi ukuran kita adalah sunnahnya. In kunta turidus sunnah, jika engkau ingin sunnah, maksudnya perbuatan Rasul, jalannya Rasulullah SAW, fahajjir bis salah, yaitu kerjakanlah sholat Jumat saat benar-benar matahari sedang panas-panasnya. Kemudian dari hadis ini, salah satu yang meriwayatkan hadis ini adalah Az-Zuhri, Imam Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Beliau bertanya kepada gurunya Salim bin Abdullah bin Umar, anaknya Abdullah bin Umar, afa'alahu Rasulullah SAW, apakah itu dikerjakan oleh Rasulullah SAW, yaitu sholat Jumat sedang panas-panasnya? Maka Salim bin Abdullah bin Umar mengatakan, wahal yu'nuna bidzalika illa sunnatah? Iya, tidak ada
yang dimaksud dengan kata sunnah kecuali sunnah Rasulullah SAW, yaitu kecuali perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka arti sunnah di sini adalah perbuatan Rasulullah SAW, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam As-Suyuti rahimahullah ketika menukilkan perkataan Salim bin Abdullah bin Umar mengatakan, "Fanaqlu Salimin wa huwa ahadu al-fuqaha as-sab'a min ahli al-Madinah wa ahadu al-huffaz min at-tabi'in as-sahaba annahum idza atlaqu as-sunnah la yuriduna bidzalika illa sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Penukilan Salim bin Abdullah, dan Salim bin Abdullah adalah salah seorang dari 7 ahli fikih di kota Madinah dan 7 ahli hafidh al-sunnah di zaman tabi'in. Ya, ahli penghafal hadis di zaman tabi'in, salah satunya adalah Salim bin Abdullah bin Umar. Maka penukilan ini menunjukkan bahwa dahulu baik itu para sahabat, para tabi'in tidak menginginkan penyebutan sunnah kecuali sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka arti sunnah yang dimaksud di sini adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan beliau, petunjuk beliau. Itulah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang kita maksud pada tema ini, kedudukan sunnah di dalam Islam. Abu Qilabah, Abdullah bin Zaid al-Jarmi, seorang murid dari Abdullah bin Abbas, seorang tabi'i, min kibari tabi'in, seorang tabi'i yang terkenal, Abu Qilabah. Beliau mengatakan, an Anasin minas sunnati idza tazawwaja al-bikru 'ala ath-thayb aqama 'indaha sab'an. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, termasuk sunnah jika seseorang menikahi seorang perempuan perawan sebagai istrinya yang kedua, sedangkan istrinya yang pertama adalah janda, maka dia ketika menikahi yang perawan, dia disunnahkan untuk tinggal di 7 hari pertama setelah menikah dengan istrinya kedua yang perawan, 7 hari. Bermalam 7 hari. Istrinya yang pertama tidak boleh untuk cemburu. Karena itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka arti sunnah di sini, lalu Abu Qilabah berkata, "Lau syi'tu laqultu inna Anasan rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam lam akdzib." Kalau aku ingin ucapkan bahwa hadis ini adalah dari Anas memang, akan tetapi beliau dapatkan itu dari Rasulullah SAW. Karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Rasul, mengatakan minas sunnah. Maka kalau aku katakan itu adalah hadis yang sampai kepada Rasul SAW, maka aku sedang tidak berdusta. Karena seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam jika mengatakan termasuk sunnah, berarti itu adalah sunnahnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini para ikhwan. Jadi sekali lagi sunnah yang dimaksud adalah perbuatan Rasulullah, ucapan Rasulullah, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu sembari kita menyebutkan kisah-kisah dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian ada riwayat juga yang menunjukkan bahwa ucapan sunnah adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya ataupun persetujuannya ataupun petunjuknya. Hadis riwayat Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari Ziyad bin Abdullah An-Nakhai. Beliau bercerita, كنا جلوسا مع علي رضي الله عنه في المسجد الأعظم فجاء المؤذن فقال الصلاة يا أمير المؤمنين فقال اجلس فجلس ثم عاد فقال له ذلك يحث على أن يقيم الصلاة فقال علي هل يعلمنا السنة
فقام علي فصلى بنا العصر ثم انصرف ورجعنا إلى المكان الذي كنا فيه جلوسا فجثونا للركب لتزور الشمس للمغيب نتراءها يعني كناية عن أنه أخر العصر حتى إنهم بعدما صلوا العصر بقليل دنت الشمس للمغيب وكانوا يحاولون أن يتبينوا ما إذا كانت قد غابت أم لا زال منها ما يظهر القليل قال الحاكم هذا حديث صحيح ولم يخرجاه ووافق الذهبي. Jadi ada cerita dari Ziyad bin Abdullah An-Nakhai. Kita pernah duduk bersama Ali bin Abi Thalib. Ziyad bin Abdullah An-Nakhai seorang tabi'i. Duduk-duduk bersama seorang sahabat. Sahabatnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Waktu itu beliau sebagai Amirul Mukminin, pengganti Utsman bin Affan yang wafat. Duduk-duduk di Masjid Al-A'zam, sepertinya ini di Irak. Lalu datang muadzin ingin mengumandangkan azan. Lalu muadzin ini berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "As-salah ya Amirul Mukminin." Kita mendirikan salat wahai Amirul Mukminin. Kata Amirul Mukminin, "Ijlis." Duduk. Belum waktunya. Fajalas. Lalu si muadzin duduk. Thumma 'ada faqala lahu dzalik. Yahuthu an yuqima as-salah. Lalu si muadzin bangun lagi. Salat. Kita ingin salat wahai Amirul Mukminin. Kata Ali bin Abi Thalib, duduk. Faqala Aliun hadza yu'allimuna as-sunnah. Maksudnya, perbuatan saya ini ketika menyuruh yang muadzin ini untuk duduk belum waktunya, ini mengajarkan kepada kita sunnah. Sunnahnya salat asar itu bisa dikerjakan, diakhirkan, bisa dikerjakan, diawalkan. Kita tidak berbicara hukum fikihnya ya. Kita berbicara perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Hadza yu'allimuna sunnah." Ini mengajarkan kepada kita sunnah. Sunnah di sini maksudnya adalah ucapan Rasulullah SAW, perbuatannya, kemudian petunjuknya. Di dalam hadis ini bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ingin mengajarkan kepada kita, termasuk sunnah adalah mengakhirkan salat asar. Mengakhirkan salat asar. Nah, dan terkadang dikerjakan di awal sesuai dengan keadaan waktu dan juga kemudahan bagi kaum muslimin pada waktu itu. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ucapan sunnah dengan makna seperti ini disebutkan oleh Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, kemudian Amr bin As, Aisyah radhiyallahu anha, bahwa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah perbuatan beliau, ucapan beliau, kemudian persetujuan beliau, petunjuk beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada penjelasan tambahan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa sunnah yang dimaksud bukan hanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga apabila disebutkan sunnah maka termasuk di dalamnya adalah perbuatan sahabat, perbuatan tabi'in. Ini termasuk daripada sunnah. Juga menurut sebagian ulama, di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan mutlaqus sunnati yatanawalu sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqat. Ucapan sunnah hanya ditujukan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, dan persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad tutlaqu sunnah wa yuradu biha 'amalu sahabati ridwanullahi 'alaihim aw at-tabi'in sawa'un akana
dzalika ma'khudhan minal kitab min sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam min ijtihadin. Dan terkadang sebagian ulama mengatakan kata sunnah juga maksudnya adalah baik itu perbuatan Rasul, para sahabat atau perbuatan para tabi'in. Baik itu ada di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Rasulullah SAW, atau itu adalah ijtihad mereka. Ini juga disebut dengan sunnah menurut sebagian ulama. Ya. Nah, ini makanya kalau kita angkat tema kedudukan sunnah dalam Islam, sunnah yang ente maksud apa? Sunnahnya Rasulullah SAW atau sunnahnya para sahabat, para tabi'in? Karena sebagian ulama ketika mengucapkan sunnah, maka itu juga maksudnya adalah perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum, perbuatan para tabi'in juga termasuk sunnah Rasul, sunnah termasuk sunnah. Kenapa demikian? Karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum fi haqiqatil amri ittiba'un li sunnatin thabatat 'indahum. Karena perbuatan sahabat, perbuatan tabi'in, terutama sahabat, pada hakikatnya adalah sebenarnya sunnah Rasul SAW. Karena minimal mereka mengetahui Rasul SAW mengerjakannya, melakukannya, menyetujuinya, memberikan petunjuk dengannya. Dan mereka adalah naqalatul Islam. Mereka adalah penukil Islam kepada kita dari Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Malik, Imam Ahmad menganggap fatwa-fatwa para sahabat termasuk sunnah. Catat baik. Imam Malik, Imam Ahmad rahimahumallah menganggap fatwa-fatwa para sahabat adalah sunnah. Ya, adalah sunnah. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan As-Sarkhasi, seorang ulama mazhab Hanafi, menukilkan bahwa anna salaf kanu yutliqun isma sunnah ala tariqati Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhum, wa kanu ya'khudhuna al-bay'a ba'da hadha ala sunnati al-Umarain, yani Abu Bakar wa Umar. Para ulama salaf, para sahabat, mereka mengucapkan kata sunnah, termasuk dari makna sunnah adalah sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar. Karena di dalam hadis disebutkan, alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku, yaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin min ba'di, dan sunnah para khalifah yang diberi petunjuk sepeninggal Abu Bakar, Umar. Maka mereka mengatakan keputusan Abu Bakar, keputusan Umar adalah sunnah. Adalah apa? Sunnah. Dan dari sini kita bisa membantah orang-orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, di antaranya pengumpulan Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran tidak ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ada di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah diberi masukan oleh Umar bin Khattab. Maka kita katakan itu bukan bid'ah hasanah, tetapi adalah sunnah Abu Bakar As-Siddiq, dan kita diperintahkan untuk mengikutinya. Jadi bukan bid'ah hasanah. Belum lagi jawaban yang kedua, itu adalah ijma' para sahabat. Wa anna ummati la tajtami'u ala dhalalah, kata Rasulullah SAW, umatku tidak berkumpul di atas kesesatan. Enggak mungkin. Jadi tidak ada bid'ah hasanah dengan dalih, yaitu pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Bantahannya apa? Bantahannya itu adalah sunnah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah Abu Bakar As-Siddiq. Jawaban yang kedua, itulah ijma' para sahabat, dan para sahabat tidak berijma' kecuali di atas tidak berijma' di atas kesesatan. Ya. Nah, itu penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Bisa dimaklumi ya sekarang. Taib. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama sekarang menyebutkan kata sunnah dengan makna-makna yang lain berdasarkan disiplin ilmu bermacam-macam. Ya, ini kita baru membahas masalah sunnah. Taib. Menurut ulama hadis, sunnah adalah kullu ma uthira 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir aw sifatin sawa'un adalla dzalika 'ala hukmin syar'in aw la. Menurut ulama hadis, kata sunnah adalah setiap yang dinisbatkan, disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat. Apakah itu hukumnya wajib, hukumnya sunnah? Menurut ulama hadis itu adalah sunnah. Setiap yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat, ya, maka itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun menurut ulama usul fikih, sunnah adalah kullu ma sadara 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn mimma yaslu an yakuna dalilan li hukmin syar'i. Setiap yang muncul dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan yang bisa digunakan untuk dalil, yang bisa digunakan sebagai dalil atas hukum syariat. Nah, itu sunnah. Bedanya dengan ulama hadis apa? Tadi, mau dia bisa digunakan untuk dalil hukum syariat atau tidak, yang penting apabila itu perbuatan, ucapan, persetujuan, sifat Rasulullah SAW, maka berarti itu sunnah Rasulullah SAW menurut ulama hadis. Kalau menurut ulama usul fikih tidak, apa saja yang keluar dari mulut Rasul, perbuatan Rasul, persetujuan Rasul SAW dan bisa digunakan sebagai dalil hukum syar'i, maka itu adalah sunnah menurut ulama usul fikih. Adapun sunnah menurut ulama fikih adalah kullu ma thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma lam yakun min babil fard. Setiap yang tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi bukan yang wajib, itu sunnah menurut ulama fikih. Ya, menurut ulama fikih itu sunnah. Jadi ada salat sunnah, ada salat wajib, ada puasa sunnah, ada puasa wajib, ada sedekah sunnah, ada sedekah wajib. Apa itu sedekah wajib? Zakat. Ya. Ada nafkah sunnah, ada nafkah wajib. Apa nafkah wajib? Nafkah suami kepada istri. Nafkah anak kepada orang tua yang tidak sanggup lagi untuk bekerja. Nafkah kakak untuk adik-adiknya yang belum baligh, kalau seandainya adiknya laki-laki, atau untuk adiknya yang belum menikah kalau seandainya adiknya perempuan. Nafkah wajib. Nah, itu dia. Begitu ya. Jadi menurut sebagian ulama berdasarkan disiplin ilmu mereka, kata sunnah kalau menurut ulama hadis adalah semua yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat, baik bisa digunakan sebagai dalil hukum syar'i atau tidak, maka itu sunnah menurut ulama hadis. Sedangkan menurut ulama usul fikih, yang bisa digunakan untuk dalil hukum syar'i saja yang disebut dengan sunnah. Menurut ulama fikih adalah sunnah adalah yang berbalikan dengan wajib. Apa pengertian wajib? Apa pengertian sunnah menurut ulama fikih? Yaitu ma amara bihi syari' amran jaziman ustuhiqqa bil adzabi lam yastahiq bil adzabi tahriqu 'amdan mutlaqa. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat sedangkan perintah itu tidak diwajibkan, siapa yang meninggalkannya tidak diancam dengan siksa, itu sunnah. Salat tahiyatul masjid sunnah, salat puasa Senin Kamis sunnah, puasa Arafah sunnah, puasa Asyura sunnah.
Tidak berdosa meninggalkannya, tidak diancam siksa meninggalkannya. Kalau kita di SD, sunnah adalah apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Itu betul pengertian sunnah berdasarkan nilai, value dari sunnah. Berdasarkan nilai. Tapi berdasarkan pengertian tidak. Berdasarkan pengertian adalah perintah yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tidak tegas, tidak diancam dengan siksa bagi yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Jadi bedakan antara pengertian dengan nilai, pengertian dengan hakikat. Dan bagi ulama usul fikih, pengertian dengan hakikat itu lebih tinggi daripada pengertian dengan nilai. Wajib adalah apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Itu pengertian dengan nilai. Nilainya wajib yaitu. Tapi pengertian dan hakikat wajib apa? Menurut ulama usul fikih, ma amara bihi syari' amrun jaziman ustuhiqqa bil 'adzabi tariquhu 'amdan mutlaqa. Segala yang diperintah oleh syariat dengan perintah yang keras, tegas, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Baik. Sekarang pengertian sunnah sudah begitu panjang kita bahas. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pengertian sunnah melalui beberapa disiplin ilmu juga sudah kita bahas. Sekarang kita ingin bahas apa kedudukan sunnah di dalam agama Islam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, kedudukan sunnah di dalam agama Islam adalah sunnah merupakan perintah Al-Quran untuk mengerjakannya. Al-Quran memerintahkan kita untuk mengerjakan sunnah. Ingat, yang dimaksud dengan sunnah tadi, setelah penjelasan panjang lebar tadi, adalah perbuatan Rasul, ucapan Rasul, kemudian persetujuan Rasul, ajaran Rasulullah SAW secara umum. Mau hukumnya wajib, hukumnya sunnah, mau berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak, ya, itu sunnah Rasulullah SAW. Allah beristiwa di atas arsy, itu sunnah Rasulullah SAW. Artinya itu ajaran Rasulullah SAW. Menetapkan sifat-sifat Allah al-fi'liyah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, seperti misalkan Allah tertawa, Allah marah, Allah murka, Allah turun ke langit dunia, maka itu sunnah Rasul yang harus kita tetapkan. Itu sunnah Rasul berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan apa? Akidah. Contoh yang berkaitan dengan akidah, saya beri contoh ya. Dengan contoh ini mudah-mudahan dipahami. Contoh yang berkaitan dengan akidah, rukun iman, itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah artinya di sini apa? Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rukun iman, dari mulai beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir, beriman kepada takdir baik dan buruknya. Itu adalah sunnah Rasul yang berkaitan dengan akidah. Contoh yang lain lagi, taat kepada pemimpin walaupun pemimpinnya ahli maksiat, selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkaitan dengan akidah. Ya. Isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Dengarkan, patuhi pemerintah meskipun memukul punggungmu, mengambil hartamu, selama tidak memerintahkan kepada maksiat, dengarkan, taati. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam perkara akidah. Jadi rukun iman, kemudian hak-hak yang berkaitan dengan kepemerintahan, kewajiban-kewajiban rakyat kepada pemerintah, hak-hak rakyat terhadap pemerintah, itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara akidah adalah masail
murtakibil kabirah, permasalahan yang berkaitan dengan pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar, orang berzina mati, susah dicabut. Ini dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, enggak. Ini urusan sunnah Rasul SAW. Ini ada kaitannya dengan sunnah Rasul SAW. Berkaitan dengan akidah. Ya, berkaitan dengan apa? Akidah. Jadi sunnah itu bukan hanya sekedar celana dari semata kaki, jenggot panjang, jilbab lebar, cadaran, enggak. Sunnah itu mencakup seluruh ajaran Islam. Makanya para ulama mengatakan, di antaranya kalau tidak salah Ibnu Syihab Az-Zuhri, saya tidak tahu apakah Islam nikmat Allah yang paling besar ataukah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kedudukan sunnah yang besar dalam agama Islam. Itu berarti bukan hanya mencakup urusan jenggot, urusan celana di atas mata kaki. Sunnah ini mencakup seluruh aspek kehidupan seseorang. Ya, seluruh aspek kehidupan seseorang. Contoh lagi berkaitan dengan akidah. Yaitu berkaitan dengan akidah adalah permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak para sahabat, hak-hak ahlul bait. Maka bagaimana sunnahnya kita terhadap para sahabat, terhadap para ahlul bait? Sunnahnya bagaimana? Ajaran Rasulullah SAW bagaimana itu? Itu semua berkaitan dengan akidah. Ya. Belum lagi masalah belum lagi permasalahan permasalahan akidah banyak ya. Rukun iman, hukuk as-sahabah, hak-hak para sahabat, hukuk ahlul bait, hak para ahlul bait, hukukur ra'i wa ra'iyah, hak-hak rakyat dan pemimpin. Kemudian permasalahan syafaat itu berkaitan dengan permasalahan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Kemudian akidah, ibadah sekarang. Termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti sunnah beliau dalam perkara ibadah, yaitu salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Puasalah sebagaimana puasanya Rasulullah SAW. Haji, khudhu anni manasikakum. Berhajilah kalian sebagaimana aku berhaji. Ya. Ambillah manasik haji kalian dariku. Berzakat demikian juga. Artinya tegakkan sunnah Rasulullah SAW di dalam ibadah. Termasuk sunnah Rasulullah SAW yang berkaitan dengan ibadah adalah yaitu sunnah-sunnah yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tata cara berdoa, tata cara berzikir, tata cara berselawat, tata cara apakah sunnah Rasul dalam berselawat itu dicampuri dangdutan, joget-jogetan, kibar bendera, sampai teriak-teriak, sampai kesurupan. Nah, itu sunnah Rasul SAW dalam ibadah. Apakah seperti itu sunnah Rasulullah SAW dalam ibadah? Maka sunnah mencakup akidah ibadah, mencakup juga muamalah, hubungan, interaksi sosial, akad, nikah, rujuk, talak, cerai, ya, khulu. Harus ditegakkan sunnah di dalam muamalah yang berkaitan dengan pernikahan, yang berkaitan dengan al-hukuk az-zawjiyah, hak-hak antara suami istri. Sunnah Rasul SAW. Sebagian ikhwan kasar dengan istrinya, padahal mengikuti dakwah sunnah. Kalau seandainya dia benar-benar mengikuti dakwah sunnah, dia sangat lembut terhadap istrinya, sebagaimana lembutnya Rasul SAW terhadap istrinya. Tidak ada suami yang mengatakan, diam, mangap gue cerai lu. Mangap dicerai gimana? Nggak ada tuh. Itu bukan pengikut sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah SAW dalam perihal muamalah sangat lembut terhadap istrinya, royal terhadap istri.
Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak hitung-hitungan. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sesuai dengan kemampuan. Ya. Kan udah dikasih kemarin. Mana? Cepat banget habisnya. Apakah itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Enggak, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau tidak bakhil terhadap istrinya. Berkata yang baik terhadap istrinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, qulu lin-nasi husna. Ucapkanlah kepada manusia perkataan yang baik. Manusia yang paling pertama diucapkan yang baik setelah orang tua adalah istri. Ya. Sebagian orang kadang-kadang ikhwah kalau sama ustaz, wah lembutnya bukan. Siapa ustaz? Ada yang bisa dibantu ustaz? Saat masuk ke dalam rumah, wah kasar sama istri. Nah, itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus lembut. Ucapannya harus lembut terhadap istri. Dan itu makna daripada wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli istrimu dengan baik. Istausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan kepada kalian para suami agar berbuat baik kepada istri. Jadi redaksi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berbuat baik kepada para istri. Itu redaksinya untuk suami. Suami yang harus lebih dewasa, harus lebih pengayom, harus lebih penyabar, harus lebih berkata baik, memanggil dengan panggilan yang baik. Kenapa para ikhwah? Karena dan terutama juga menafkahi, ya. Menafkahi harus menafkahi. Tidak boleh enggak menafkahi suami. Kenapa para ikhwah? Karena Rasulullah SAW mengatakan fa innahunna awanun 'indakum. Istri itu adalah tawanan di sisi kalian. Imam An-Nawawi menjelaskan nafkah dari seorang suami kepada istri itu wajib in kanat musirah, meskipun sang istri kaya raya. Makanya salah kalau seandainya seorang ikhwah mengatakan saya mau nyari istri janda kaya tua. Maka kita katakan enggak salah cara berpikirmu begitu. Tetap itu wajib untuk dinafkahi meskipun dia kaya raya. Ya, cuma modal kemaluan doang. Enggak benar. Wajib tetap dinafkahi. Kenapa? Karena sunnahnya adalah menafkahi. Dan Imam Nawawi menjelaskan, kenapa seorang suami menafkahi istrinya meskipun sang istri kaya raya? Li sababi habsihi indahu. Habsiha indahu. Disebabkan karena si perempuan ini kan dia berhak untuk bergerak, mencari nafkah sendiri, mencari yang sesuatu bisa dimakannya sendiri. Gara-gara dia menikah, dia tertahan dengan suaminya, tidak bisa ngapa-ngapain. Itulah penyebabnya engkau wahai suami wajib menafkahi istri. Bukan karena barteran, ayo saya gauli kamu, nafkahnya ini. Enggak. Lebih daripada itu. Salah itu cara berpikir suami. Istri itu dinafkahi karena tertahannya dia oleh suami. Tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Tidak boleh ngobrol dengan orang tanpa izin suami. Bahkan tidak boleh puasa sunnah tanpa izin suami. Tertahan dia kegiatannya. Ya. Maka termasuk sunnah Rasul dalam perihal muamalah. Harus sayang terhadap istri. Punya panggilan sayang oleh istri. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rubah ya antum imajinasi tentang sunnah itu hanya jenggot, celana di atas mata kaki, perempuan jilbab lebar. Ini sunnah enggak. Sunnah itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita yang 4. Akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak. Ya. Termasuk di dalamnya muamalah perihal akad-akad perjanjian jual beli, hutang piutang, simpan pinjam. Maka sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam harus amanah. Di dalam hal jual beli, di dalam hal hutang piutang. Enggak boleh kita mengikuti dakwah sunnah tapi hutang piutangnya kacau balau. Pakai kata kunci afwan akhi, bayar nanti afwan akhi. Enak aja. Bayar. Dan sebagian ikhwah sekarang sudah agak jerah berhubungan dengan ikhwah dalam urusan duit.
Kenapa? Karena enggak menegakkan sunnah. Kan sunnahnya Rasulullah SAW bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha, addallahu alaih. Wa man akhadha amwalahum yuridu itlafa, atlafahu Allah." Siapa yang mengambil harta manusia, dia niatan ingin mengembalikan harta tersebut, berhutang maksudnya, dan dia punya niat dari awal, saya akan kembalikan, Allah akan tolong dia. Itu sunnahnya begitu. Kalau ngambil hutang dari orang. Tapi kalau seandainya siapa yang mengambil harta manusia, dari awal dia sudah tidak ada niatan untuk mengembalikan, hanya untuk membahayakan yang memberi hutang, maka pada saat itu Allah akan tidak tolong dia. Nah, makanya sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekedar urusan akidah, urusan ibadah, akidah, tauhid, jauh dari syirik, ibadah sesuai dengan sunnah, jauh dari bid'ah, bukan hanya itu saja, tetapi juga dalam perihal muamalah. Itulah yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, as-sunnah safinatun Nuh, man rakibaha naja, wa man lam yarkabha gharq. Sunnah itu adalah seperti kapalnya Nabi Nuh, yang naik selamat pasti, yang tidak ikut maka pasti akan tenggelam. Sunnah di sini bukan hanya urusan akidah ibadah, tapi juga muamalah. Ya. Nafkah terhadap istri, perbuatan baik terhadap istri, pinjam-pinjam, meminjam. Ya. Bahkan simpan pinjam, hutang piutang dengan istri, bayar. Ini biasanya bu, suami yang minjam sama istri nggak bayar. Nah, ini rahasia umum kayaknya. Nggak boleh bayar, itu dia. Dia adalah muslimah, hartanya terjaga. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan man qala la ilaha illallah man syahida an la ilaha illallah asama minni umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fa in qaluha asama minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Kalau sudah mereka mengucapkan syahadat, maka terjaga dariku hartanya, darahnya, kehormatannya. Darahnya tidak boleh diteteskan, hartanya tidak boleh diambil, termasuk istri kita. Nggak boleh semena-mena ngambil duit. Beda dengan istri, boleh mengambil duit suaminya kalau suaminya bakhil, pelit, kikir, medit, koret. Tapi secukupnya. Makanya jangan jadi suami yang bakhil. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "La yastami'u asy-syuhhu wal iman fi qalbi al-'abdi abada." Tidak akan terkumpul kebakhilan dan keimanan di dalam hati seorang hamba selamanya. Apalagi dengan istri dan anak-anak. Ya. Kalau sama orang royal, apalagi sama bini orang royal, bahaya itu. Ya, sama kawan nongkrong di kafe royal, tapi sama istri hitung-hitungan. Kamu udah dikasih kemarin, coba tulis, ya ditulis semua. Allah. Istri kayak bendahara. Ya. Dan saya pesan sering masalah keluarga ini. Hidup berumah tangga itu modal I love you full nggak cukup. Ya, hidup berumah tangga itu kerjakan kewajibanmu wahai suami. Apa kewajibanmu? Nafkah, berakhlak baik, penyabar, itu kewajiban. Baru datang sakinah, mawaddah, rahmah. Dan itu juga jawaban bagi para ikhwah yang kalau nazar perempuan, kayaknya saya nggak cinta Ustaz. Enggak, cinta itu datang nanti. Kamu tunaikan kewajiban, datang tuh cinta. Makanya orang-orang anak muda pacaran sekarang tuh, tuh. Kalau bahasa kita di pesantren dulu, ro'yun gonam, pendapat kambing. Maksudnya omong kosong gitu. Omong kosong, kalam fadhi, omong kosong gitu. Saya tidak bisa makan tanpamu, saya cinta kamu. Nafkahnya mana? Ya?
gas habis, listrik habis, susu anak belum, jilbab istri robek, pakai I love you full, nggak bisa. Nafkah, baru datang cinta, baru dia ar-rijal qawwam, para lelaki jadi pemimpin, baru gitu. Kapan dia jadi pemimpin? Kalau nafkah, bima anfaqu min amwali, dengan sebab mereka menafkahkan harta mereka. Baru qawwam, dicintai. Tenang kita dengan istri, nggak diomelin. Kasihan para istri itu kasihan. Maka saya sering alhamdulillah Allah bertakdir. Saya itu ngajar dari jam 9 waktu Indonesia Tengah. Jadi bisa ngantar anak gitu. Dan itu sering berdua dengan istri, sering ngobrol di mobil akhirnya. Jadi kita paham akhirnya, kalau perempuan naik motor sen kanan belok kiri, itu paham. Oh, mungkin belum dapat nafkah. Mikir makanan dengan duit segini bisa masak apa. Ya. Makanya jangan bakhil dengan istri. Jangan bakhil. Berkata-kata baik, manggil panggilan sayang. Saya tahun ini, setiap tahun saya beda-beda panggilan. Tahun ini saya manggil istri saya anti hasanatud dunya. Engkau adalah kebaikan dunia. You are the goodness of the world. Dan itu salah satu tafsiran dari Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami di dunia hasanah. Salah satu hasanah dari hasanah dunia, kebaikan dari kebaikan dunia adalah az-zawjah salih. Istri yang salih. Dan itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita manggil dengan panggilan sayang. Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah dengan panggilan yang baik. Ya Aish. Panggilan Aisyah namanya Aisyatu, dipanggil dengan Aish. Itu panggilan unyu-unyu untuk yang bernama Aisyah. Kalau ada perempuan namanya Laila dipanggil Ilai. Nah, itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Humaira. Ya. Ini dari semenjak nikah sampai 20 tahun manggil Mbo. Enggak ada sayang-sayangnya sama sekali. Baik. Lari kepada adab dan akhlak. Adab dan akhlak itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adab, apa bedanya adab dan akhlak? Adab itu kelakuan baik. Akhlak itu sifat di dalam qalbu, sifat penyabar, sifat pemaaf, sifat bersyukur, sifat takut kepada Allah, sikap qanaah. Itu akhlak. Yang dia muncul tanpa harus berpikir panjang, itu akhlak. Karena sudah terpatri dalam qalbi. Akhlak pemarah. Nah, itu. Akhlak itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah. Baik. Sekarang kita lanjut kepada poin yang selanjutnya, yaitu apa kedudukan sunnah. Yang pertama tadi saya sebutkan, Al-Quran memerintahkan untuk mengikuti sunnah. Itu kedudukan dalam agama Islam. Al-Quran memerintahkan untuk mengikuti sunnah. Dalilnya surat Al-Hasyr ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ma, apa saja. Ma itu ismul mausul. Ismul mausul tufidul umum. Apa saja yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, ambillah. Wa ma nahakum, apa saja yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jauhilah. Ya, ini perintah Al-Quran untuk mengikuti sunnah Rasul, dan itu termasuk kedudukan sunnah di dalam agama Islam. Kemudian juga dalil yang lain, surat Ali Imran ayat 132. Wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah dan Rasulnya. Dan di sini taatilah. Taatilah tidak memakai apa-apa, menunjukkan kepada keumuman. Ketaatan mutlak hanya kepada dua, Allah dan Rasul. Tidak ada
dispensasi pengecualian sama sekali. Taatnya mutlak. Makanya para ikhwan, ini menarik, saya dapatkan faedah dari. Jadi antum kalau main media sosial itu dia kan ada dua hal. Dia itu kata para ulama silah zu haddain. Pedang yang mempunyai dua mata pedang. Untuk kebaikan dia akan sangat baik sekali media sosial kita, untuk keburukan dia akan sangat buruk sekali. Alhamdulillah zaman sekarang kita tidak perlu ke Riyadh, tidak perlu ke Madinah, ke Mekah, sudah dengar fatwa-fatwa masyayikh, perkataan-perkataan indah para masyayikh. Salah satu yang menarik saya dengar tentang doa. Sebagian orang kalau ini saya dengar dari Fadilat Syekh Profesor Dr. Sa'ad Asy-Syithri, hafizahullah, seorang ulama besar di Arab Saudi, anggota dari ulama besar di zaman sekarang, ahli fikih, ahli hadis, mengumpulkan ilmu yang banyak. Beliau mengatakan doa, sebagian orang berdoa tujuannya agar dikabulkan, padahal sebenarnya yang paling utama sebenarnya saat dia berdoa adalah dia beribadah kepada Allah. Beda orang berdoa ingin pengabulan dengan orang berdoa karena memang ini saya diperintah untuk berdoa. Itulah yang dimaksud dengan ketaatan mutlak. Di situ akhirnya terdapat kelezatan dalam berdoa. Sebagian orang berdoa kesal. Udah lama Ustaz berdoa nggak dikabul-kabulkan. Karena ente berdoanya agar dapat pengabulan, bukan berdoanya karena saya sebagai hamba diperintahkan untuk berdoa. Beda nggak dengan dua hal tersebut? Makanya para ikhwah, ada perkataan juga dari Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau mengatakan, "Idza jalasta fi dhalamil lail." Jika engkau duduk di dalam kegelapan malam, baina yadayillah, di hadapan Allah, tas'alu minhu hajatan, engkau meminta kepada Allah hajat, fasta'mil akhlaqal atfal, fa innahum lam yatrukuka hatta tu'tihim. Maka gunakanlah akhlaknya anak-anak kecil saat memohon kepada Allah. Gimana anak-anak kecil kalau lagi minta kepada kita? Wah, tantrum, habis-habisan nangis, pas dikasih diam. Nah, itu tuh berdoa sama Allah. Kapan bisa seperti itu? Ketika kita memahami sunnah. Sunnah kita memerintahkan taat mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Kalau bahasa anak muda, saya mencintaimu tanpa alasan. The love without reason. Maka kita taat kepada Allah tanpa alasan. Alasannya cuma satu, karena saya hamba-Mu ya Allah. Begitu doa yang dikabulkan. Yang belum punya anak, yang sulit pekerjaan, yang banyak urusan dengan harta, banyak pengeluaran, doa seperti itu. Saya berdoa karena memang saya hamba-Mu ya Allah. Urusan dikabulkan, urusan Engkau yang lebih paham tentang keadaanku. Dan begitu yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau berkata, "Ma yahummuni hammal ijabah, walakin yahummuni hammad du'a. Fa in ulhimtu du'a fal ijabatu ma'a." Aku tidak peduli doaku dikabulkan atau tidak, tapi aku peduli apakah aku diberi petunjuk untuk berdoa. Karena aku yakin kalau aku sudah berdoa pasti pengabulan bersamanya. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu indahnya memahami sunnah yang sedalam-dalamnya. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taati Allah secara mutlak tanpa sebab. Sebabnya cuma satu, karena saya hamba-Mu ya Allah.
Contoh misalnya, saya ada pertanyaan yang sampai, lalu saya jawab, lalu dijadikan para ikhwah di Banjarmasin sebagai video gitu. Pertanyaannya adalah hukum meminjam uang di bank konvensional atau di tempat-tempat ribawi untuk usaha, atau bekerja untuk hal-hal yang di tempat-tempat ribawi. Maka tentunya jawabannya haram. Orang yang tidak mengikuti sunnah, yang mana tidak mengaplikasikan ketaatan mutlaknya kepada Allah, maka ketika mendengar jawaban seperti itu, jawabannya pasti sinis. Nah, Ustadz ini nggak pernah kelaparan nih Ustadz. Dan jawabannya tuh nyelekit gitu. Jadi saya membenarkan perkataan Syekh Abdul Razak beliau mengatakan begitu. Tidak pernah saya dapati zaman yang paling banyak ahli agamanya dihina kecuali zaman sekarang. Melalui apa? Media sosial. Dan mudah-mudahan antum yang hadir di sini, laki-laki perempuannya, tidak termasuk di dalam. Jaga lisan, jaga tulisan. Kalau tidak setuju dengan jawaban Ustaz, ya. Tidak usah menilai jawaban. Bahkan sebagian ulama terdahulu tidak mau dia tasaddur, duduk di majelis seperti ini kalau masih ada gurunya. Nah, ini masih murid, nggak pernah. Komennya luar biasa nyelekit. Saya sekarang dalam tahap menasihati kaum muslimin. Adapun kita sebagai pendakwah, sebagai yang ditanyakan tentang agama, kita wajib bersabar. Kuat-kuatan sabar aja begitu. Nah, ini para ikhwan. Kemudian yang kedua, kedudukan sunnah dalam agama Islam adalah yaitu sunnah memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah. Hadis memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah. Kalau tadi Al-Quran memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah, ini hadis memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari hadis Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La alfayan ahadakum muttaki'an ala 'arikati ya'tihi amrun mimma umirtu bih aw nuhitu an fayaqulu la adri ma wajadna fi kitabillahi taba'na." Artinya, jangan pernah saya dapati seorang pun dari kalian dia bersandar dengan cara seperti ini, datang perintah dari perintah yang aku perintahkan, dari hadis Rasul, dari sunnah Rasul, atau larangan yang aku larang, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, saya nggak tahu. Apa yang ada dalam Al-Quran itu yang kita ikuti. Ini ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bersandar hanya dengan Al-Quran, tapi juga bersandar dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang membenci sunnahku, maka bukan dariku. Dan para ulama mengatakan, di antaranya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, apabila ada kata-kata laisa minni, bukan dariku, itu menunjukkan dosa besar. Itu menunjukkan dosa besar. Yang melanggarnya berarti dosa besar. Siapa yang membenci sunnahku, ingat, sunnah bukan hanya urusan celana di atas mata kaki, kemudian jenggot panjang, bukan. Sunnah seluruh ajaran sunnah Rasulullah SAW. Seluruh ajaran Nabi Muhammad SAW, baik akidahnya, ibadahnya, muamalah, adab dan akhlaknya, seluruhnya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membencinya, maka bukan dari
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kedudukan yang ketiga dari sunnah adalah sunnah Nabi penjelas terhadap apa yang sulit dari Al-Quran. Penjelas terhadap apa yang sulit dari Al-Quran. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 44. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim. Yang artinya kami telah turunkan kepada engkau peringatan, yaitu sunnah, litubayyana lin-nas, agar engkau menjelaskan sunnah tersebut atas apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu berupa Al-Quran. Jadi sunnah menerangkan yang sulit dari Al-Quran, sulit dipahami, diterangkan dengan sunnah. Di antaranya hadis yang menunjukkan akan hal itu adalah ayat surat Al-An'am ayat 82. Ayat ini sulit dipahami oleh sebagian sahabat. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman bisa dipahami dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, maka bagi mereka mendapatkan keamanan dan petunjuk. Para sahabat mengatakan, ayyuna lam yadhlim nafsah. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim terhadap dirinya? Ayat ini sulit untuk kita amalkan. Beriman dan tidak mencampurkan keimanan dengan kezaliman. Semua dari kita berbuat zalim. Gak mungkin kita kerjakan ini ayat. Pahalanya besar, mendapatkan keamanan dunia akhirat, mendapatkan petunjuk dunia akhirat. Maka akhirnya mereka tanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ayyuna la yadhlimu nafsah. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim terhadap diri kita sendiri? Maka kata Rasulullah SAW, laisa kama taqulun. Kezaliman yang kalian pahami tidak seperti yang kalian pahami. Walam yalbisu imanahum bidzulm ay bisyirk. Tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Maksudnya adalah kezaliman yang dimaksud di sini apa? Kesyirikan. Awalam tasma'u ila qawli Luqmana libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Apakah kalian tidak mendengar ucapan Luqman kepada anaknya? Wahai anakku sayang, jangan engkau melakukan kesyirikan, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Berarti kedudukan sunnah di sini menjelaskan yang sulit dipahami dari Al-Quran. Nah, kemudian kedudukan sunnah juga yang keempat adalah menjelaskan apa yang mubham, itu bahasa Indonesia apa? Apa yang umum belum dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang umum belum dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh Surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Berapa rakaat, kapan waktunya, bagaimana caranya? Itu dijelaskan oleh As-Sunnah. Wa atuz zakah, bayarlah zakat. Apa hitungannya? Berapa nisabnya? Apa syarat-syaratnya? Islam, merdeka, hartanya sampai nisab, melalui satu haul, dimiliki secara sempurna. Syarat zakat yang 5. Kalau mengumpulkan syarat ini wajib berarti zakat. Itu pensyaratan ini dan penjelasannya ada di mana? Sunnah. Itu yang keempat, kedudukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan di dalam kedudukan sunnah yang lain, sunnah adalah membatasi yang umum. Membatasi yang umum. Yang umum disebutkan dalam Al-Quran dibatasi oleh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya surah An-Nisa ayat 23. Diharamkan kalian untuk menikahi ibunda kalian, anak perempuan kalian, kemudian saudari perempuan kalian, bibi kalian, bibi dari saudari
bapak, bibi dari saudari bapak, ibu, diharamkan 5 ini. Kemudian keponakan perempuan kalian, baik keponakan dari saudara laki-laki atau keponakan dari saudara perempuan, diharamkan untuk menikahinya. Kemudian ibunda kalian yang menyusui kalian, ibu sepesusuan. Kemudian saudari-saudarinya. Ini ayat An-Nisa ayat 23 umum dan dikhususkan dengan, yaitu tidak boleh di dalam sunnah mengumpulkan antara seorang perempuan dengan bibinya. Ya. Tidak boleh menikahi seorang perempuan kemudian kelihatan bibinya, kok cantik juga, dinikahi. Nah, itu ada penjelasannya di mana? Di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh yang lain lagi dalam wasiat. Wasiat. Anak laki-laki mendapatkan berapa? 2 dari 1 bagian anak perempuan. Taib. Kalau seandainya anak laki-lakinya kafir, penjelasannya dapat di mana? Anak laki-laki, bapak meninggalkan anak laki-laki 2, anak laki-laki 1, anak perempuan 1. Anak laki-lakinya kafir, kemudian perempuannya muslimah. Anak laki-laki tidak dapat harta waris dari si bapak. Ini penjelasannya di mana? Di dalam sunnah Rasulullah SAW. La yarithul muslimul kafir wala la yarithul muslimul kafir wala yarithul kafir al muslim. Orang muslim tidak mewarisi orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Berarti di sini kedudukan sunnah yang kelima adalah mengkhususkan yang umum yang ada di dalam Al-Quran. Dan ada kitab menarik para ikhwah yang ditulis oleh Fadilat Syekh Al-Muhaddits Imam Al-Mujaddid Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dengan judul Manzilatus Sunnah fil Islam. Maka kitab ini bagus dibahas, dan itu tadi ringkasan-ringkasan yang saya sebutkan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Baik. Waalaikumsalam. Sama. Jadi yang kita bincangkan tadi, sunnah maknanya adalah ajaran Islam, baik itu dalam Al-Quran ataupun baik dalam hadis. Ajaran Rasulullah SAW, baik hukumnya wajib atau hukumnya sunnah. Itu yang kita bincangkan tadi. Adapun yang antum sebutkan tadi, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan sunnah. Makna sunnah yang ada di dalam perkataan tadi, berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah, maksudnya hadis. Karena kata sunnah jika digandengkan dengan Al-Quran, maknanya adalah apa? Hadis. Paham ya? Gitu. Amalan ini bid'ah, amalan ini sunnah. Maka makna sunnah yang dimaksud di sini adalah yang sesuai dengan ajaran Rasul. Bid'ah yang tidak sesuai dengan ajaran Rasul. Permasalahan ini berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Berarti sunnah yang dimaksud di sini adalah hadis. Hadis Nabi yang pengertiannya ma'udhifa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn sifatin khalqiyatin aw khuluqiyyah. Apa saja yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ucapan, perbuatan atau persetujuan atau sifat, baik sifat jasmani atau sifat akhlaki. Itu sunnah. Taib. Ada lagi orang mengatakan begini, ini adalah amalan wajib, ini adalah amalan sunnah. Makna sunnah yang di sini apa? Perintah yang
tidak keras, yang tidak diancam siksa bagi siapa yang meninggalkannya. Paham ya? Nah, tafadhal. Kalau dalam kata sunnah dalam makna fikih itu tulisannya gimana, Ustaz? Apakah nunnya pakai tasdid? Iya, nunnya pakai tasdid. Semuanya pakai tasdid. Saya suka baca kalau di tafsir itu kalau dia menyebut dalam makna fikih itu nunnya satu, n-nya satu gitu. Tapi kalau dalam yang pengertian apa namanya? Kalau di Indonesia kan, itu tergantung penerjemahnya. Sunnah dia kalau pakai bahasa Arabnya sunnahnya pakai dua. Baik itu makna dibawa ke ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu usul fikih, pokoknya sunnahnya pakai tasdid. Nah, kalau seandainya di Indonesia kan itu tergantung penerjemahnya. Ya, wallahu a'lam. Jika ada kematian di keluarga inti, misal orang tua kita yang meninggal, apa yang harus kita lakukan sedangkan kita tidak boleh membacakan Yasin atau menghatamkan Al-Quran? Yang pertama, ya, kalau ada bapak meninggal, mandikan, kafani, sholati, kemudian kuburkan di kuburan kaum muslimin. Sudah. Habis itu doakan. Habis itu bersedekah atas namanya. Kalau punya harta dan bapak kita belum haji, belum umrah, umrahkan atau hajikan. Dan banyak amalan-amalan selain baca Yasin yang kita berpendapat bahwa bacaan Yasin tidak sampai. Nah gitu ya. Sebagian orang nuduh gini komennya. Berarti Ustadz ini nggak pernah bacakan Al-Quran untuk orang tuanya. Maka kalau tidak dibacakan Al-Quran, masih banyak amalan lain yang bisa diamalkan. Berdoa, bersedekah atas namanya, berumroh, berbuat baik, menunaikan janji orang tua, menunaikan hutang orang tua, menyambung hubungan rahim dengan kerabat-kerabat orang tua, teman-teman dekat orang tua. Masih banyak amalan lain. Bukan hanya Yasinan, bro. Ya subhanallah. Kirain amalan cuma itu doang. Masih banyak yang lain. Apa boleh kita memberi makanan bukan makan besar dan minuman untuk yang datang takziah hanya untuk menghormati tamu yang datang? Boleh saja. Ya, silahkan, tidak mengapa. Tetapi yang semestinya memberi makanan yang bertakziah. Ya, yang bertakziah. Wallahu a'lam. Apakah kalau kita tidak patuh dalam masalah vaksin yang diperintahkan oleh pemerintah, apakah ini masalah akidah kita belum benar karena tidak patuh pada pemimpin? Maka saya tidak ada kewajiban dari pemerintah. Itu siapa yang mau. Yang tidak mau, tidak mengapa. Tidak ada kewajiban. Dan perkara yang seperti ini jangan masukkan dalam perkara akidah. Nanti antum wala barok. Ayo sudah vaksin, teman berarti kita cintai yang belum vaksin, atau kebalikannya. Oh jangan ya. Ini permasalahan yang ijtihadiyah, jangan dibangun wala dan bara di atasnya. Ya. Wallahu a'lam. Adakah doa dari Al-Quran atau hadis, doa permohonan kepada Allah untuk anak-anak, keturunan atau keluarga kita, memohon agar mereka mendapat hidayah sunnah, atau boleh kita berdoa dengan bahasa Indonesia? Boleh berdoa dengan bahasa Indonesia. Ya, boleh berdoa dengan bahasa Indonesia. Apakah seorang yang meninggal di kuburan tidak sesuai sunnah akan mendapatkan dosa atau azab si mayit? Jika si mayit ikut andil. Kalau saya mati, maka lampui kuburan saya, atau beri keramik kuburan saya. Itu wasiatnya si mayit. Oh, dapat dia. Dapat dosa dia karena dia memfasilitasi dan dia mewasiatkan. Tapi kalau seandainya dia tidak, seperti yang ada di media sosial, dia muslim. Itu pernah terjadi kepada teman saya. Muslim kuat dia, tapi mu'alaf. Kemudian dari salah satu negara gitu. Kemudian dia waktu itu pulang dan meninggal di daerahnya. Dan di daerahnya orang musyrik selain Islam. Akhirnya dibakar jenazahnya. Karena dia orang daerahnya tidak tahu kalau dia muslim, dibakar. Apakah dia berdosa? Enggak. Ya, karena dia tidak mewasiatkan akal hal itu. Dan tidak ada temannya yang
atau orang muslim di daerah tersebut. Nah, dia tidak berdosa akan hal tersebut. Tetapi kalau dia memfasilitasi, mewasiatkan, memerintahkan, maka dia berdosa. Syekh, ini yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya berterima kasih kepada Akh Muhammad Yasin yang sering banget menghubungi, dan bahkan bulan yang lalu nggak jadi ya ke sini karena baru bisa ke sini. Dulu pernah sekali kalau tidak salah ke sini sebelum renovasinya. Tahun berapa itu nggak tahu ya. Yang jelas terima kasih jazakumullah khair kepada DKM Masjid yang sudah mengundang kembali ke sini, dan beberapa kajian saya di masjid-masjid rutin ya. Yang tidak rutin bisanya cuma seperti ini, Sabtu pukul 10 ya sampai zuhur ya. Dan itu disediakan memang khusus untuk keliling-keliling. Yang sebagian besar sudah rutin dan kita baca kitab di situ. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan beragama Islam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.